Halo gengs, nama aku Erwin. Dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Kali ini yang akan aku rekomendasiin yaitu handphone dengan RAM 8GB di harga 3 jutaan terbaik di tahun 2021 ini. Oke, jadi langsung saja ini dia 6 handphone RAM 8GB 3 jutaan terbaik per Agustus tahun 2021 ini. Realme XT merupakan ponsel pertama Realme yang mengusung konfigurasi 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel. 3 kamera belakang lainnya, selain kamera 64 megapiksel, mencakup kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bidang pandang 119 derajat, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di bagian depan, terdapat kamera selfie beresolusi 16 megapiksel yang ditempatkan di dalam poni atau notch bergaya waterdrop. Spesifikasi lainnya mencakup layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, chipset Snapdragon 712, RAM hingga 8GB, dan penyimpanan internal 128GB. Baterai Realme XT memiliki kapasitas 4000 mAh dengan dukungan pengisi daya cepat VOOC Flash Charge 3.0. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi game turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Spesifikasi Vivo V21 tidak jauh berbeda dengan versi 5G. Layarnya sama-sama berpanel AMOLED dengan bentang 6,44 inci dan resolusi layar Full HD+ 1080x2400 pixel. Sementara di belakang terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, wide 8 megapiksel dengan bidang pandang 120 derajat, dan kamera makro 2 megapiksel. Satu lagi yang agak berbeda adalah dari sisi dapur pacu. Vivo V21 ditenagai chipset Snapdragon 720G yang dipadu dengan kapasitas memori RAM 8GB dan 2 opsi penyimpanan internal, 128GB dan 256GB. Vivo V21 dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh yang mendukung pengisi daya cepat dengan daya 33 watt.
Untuk pertama kalinya, Xiaomi menyematkan panel layar AMOLED pada jajaran ponsel di kelas menengah. Xiaomi mengungkapkan, biasanya layar jenis ini digunakan pada smartphone yang harganya 4 jutaan ke atas. Layar Redmi Note 10 Pro lebih bongsor daripada saudara kandungnya, yakni memiliki diagonal 6,67 inci. Layar ponsel ini juga telah mendukung refresh rate 120 Hz. Dari segi desain, Redmi Note 10 Pro tidak jauh berbeda dengan versi reguler. Di atas layar bagian tengah terdapat sebuah punch hole kecil sebagai rumah dari kamera selfie 16 megapiksel. Di bagian punggung masih terdapat sebuah modul kamera persegi panjang yang menjadi rumah bagi kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, 5 megapiksel kamera telemakro, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Selain itu, Redmi Note 10 Pro juga sudah dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. Xiaomi Mi 11 Lite menjadi anggota keluarga Mi 11 series dengan spesifikasi yang paling minimalis. Ponsel ini dibekali dengan layar AMOLED seluas 6,55 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Layar ini juga memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Sementara di bagian punggung, terdapat 3 kamera belakang yakni kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 5 megapiksel. Sebagai varian paling rendah, Xiaomi Mi 11 Lite dibekali chipset Snapdragon 780G. Xiaomi Mi 11 Lite dibekali baterai berkapasitas 4250 mAh dengan pengisi daya cepat 33 Watt. Ponsel ini membawa sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya, khususnya pada sektor dapur pacu. Poco X3 Pro kini diotaki dengan sistem on-chip Snapdragon 860. Berikut kapasitas RAM 6 atau 8 GB, serta media penyimpanan internal 128 atau 256 GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1 TB. Xiaomi turut membekali Poco X3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci 1080x2400 pixel. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Di sisi atas layar terdapat punch hole berisi kamera selfie 20 megapiksel. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, konfigurasi kamera Poco X3 Pro mengalami penurunan resolusi dari 64 megapiksel di Poco X3 NFC menjadi 48 megapiksel. Hal ini juga terjadi pada kamera ultrawide, di mana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultrawide Poco X3 Pro menjadi 8 megapiksel dari sebelumnya 13 megapiksel di Poco X3 NFC. Sementara itu, kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Nah, itulah 6 handphone RAM 8 GB 3 jutaan terbaik per Agustus tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.